pagi ini saya memenuhi permintaan seseorang yang saya tidak kenal juga. Kemarin sempat telepon saya dan ternyata dapat nomor dari Pak Sugito. Jadi Pak Sugito ini salah satu teman baru yang kemarin ketemu di situs Beji. Jadi saya bersama kameramen Mas Bagas, hanya berdua saja, mencoba nanti menemui seseorang ini. Lokasinya di mana Mas ya? Kalau lokasinya saya juga belum pernah ke sana, cuman dia ngasih apa ya, semacam ancer-ancer itu di daerah Nailan Ponorogo. Daerah Nailan Ponorogo. Nanti Nailannya itu masih di timur, jadi bukan di Nailan tepatnya. Nanti pertigaan Nailan itu kita belok kanan, itu mentok nanti kita dijemput di sana. Katanya di daerah Ringen Anom. Masnya ini bercerita di sana ada semacam kayak situs sumber mata air gitu, dan itu diduga kuat bekas peninggalan zaman kerajaan dulu. Nah, nanti kita cek di sana ya sahabat cuy. Keseruannya seperti apa nanti di sana. Kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Yuk, lanjut. Oke, kita sudah ketemu ini ya sahabat cuy, sudah ketemu sama bapaknya itu atau masnya itu ya, pakai sepeda motor, pakai topi biru. Saya juga belum kenal, nanti kenalan di sana aja ya. Nah, ke sana terus nanti dia pengennya seperti apa, keseruannya seperti apa, nanti ikuti terus ya sahabat cuy. Yuk. Masuk. Bisa. Oh, di depan. Nah, depan sana ya. Masuk ini. Lapangan. Panas tapi. Panas kayaknya. Beriki betul loh. Memang banyak yang tak temui itu justru orang-orang yang memiliki jiwa itu justru dari orang-orang ini harus tanggal sekarang. Wong sing pelakane genah kaya wong tua ngono iki. Nah, ternyata dia hanya pandai di Waalaikumsalam. Masuk rupanya. Lo imam. Oh, Pak Imam. Iya. Lo Mas Dong. Mas Dong ngoten nggih. Iya, Mas Dong. Mas Iwan Mas Bagas. Mas Bagas ini. Lo imam. Kamu jalan. Sementara Pak. Sementara. Ceritanya itu ngeten, kalau ini beberapa hari yang lalu, kalau pas tang sholat di bel, nomornya kalau betul kenal. Nah, ternyata Mas Purwadi ini dapat nomor dari Pak Sugito itu nih sekarang Patia. Setelah beberapa minggu, 2 mingguan, masih ini ngebel pulau ceritanya Pak. Ya, terus kalau ini merasa ada ketertarikan juga kok kayak ada sing menarik ini. Ya, kan saya waktu itu di konten di Candi Gedong Songo. Saya harus mengungkap di situ. Di situs itu seperti apa dulunya. Saya ungkap itu semua. Saya kira yes Mas, nanti tak agendakan. Masih ada ketertarikan. Dan saya namanya sampai sekarang belum ini Mas, belum tak jenengi sampai. Biasanya kalau udah ketemu baru tak namain. Belum nih, bersih lah. Tapi kita tertarik. Ya, ini kebetulan di sini. Dan rencananya sebenarnya agenda selanjutnya itu saya di Sirah Ketim. Nah, Sirah Ketim. Cuma ya selain sih lah. Dan kata kan di Cawang, Netcom nih Bang. Oh ini Sirah Ketim. Nah, harusnya situ. Karena kan ada kaitannya dengan beji, saya cek dulu. Saya hanya menggunakan teknik psikometri dan retrokognisi, cuma itu toh. Oke, berarti ini
Kalau nggak pernah Pak, misalnya untuk masing itu belajar sih tempatnya tantangan bagi saya, anti saya. Saya harus apa sesuai yang saya dapat. Misalnya aku nanti murni itu basic bisa tak ketemu angka kedua ini. Nah kan versi panjenengan piyambak atau versi saya sendiri. Dan saya memang belajar dari cek energi yang ada di situ. Tapi nanti tahunya kalau udah di tempat situ terus kalau cek biasanya bisa bercerita. baru sambung gitu Mas ya. Ya baru sambung. Padahal kasus yang silaturahmi baru panggil. Benar. Itu biasanya. Dan saya tidak pernah sih mengagendakan misalnya nih konten ya. Mengagendakan nanti ini di sana belajar sih tidak pernah. Jadi saya spontanitas. Mungkin ada teman yang mau ikut gabung silakan. Nah, cuma gitu toh. Nah, kebetulan saya tertarik tidak tahu nih di situ. Aku masih mau beli Depok gitu. Ada yang unik dan ini kan masih misteri. Saya mikirnya masih misteri, masih belum dibuka dan masih simpang siur. Soalnya saya nonton gitu. Dari ada penguatan versi-versi ini kan memang perlu bukti yang lebih dipadu-padukan dengan versi-versi yang lain. Iya, benar. Dan seharusnya memang gini. Kalau ada suatu peradaban yang besar itu memang perlu waktu panjang. Misalnya yang terjadi ya, peradaban di Pacitan sendiri. Saya kan domisili Pacitan. Meskipun saya orang asli Magetan. Nah, ini saya disuruh mengungkap ini peradaban purba di daerah Pantai Pancar itu kan pintu masuknya dulu di situ. Karena itu ada pecinan. Nah itu cikal bakalnya dari nanti hari jadinya kota Pacitannya kan ubah semua itu. Nah saya memang pernah di beberapa kawan tuh disuruh ini ngecek ini. Boleh tapi saya minta waktunya lama, tidak mungkin 1 bulan 2 bulan. Dan yang kedua ini saya minta arkeolog. Saya tidak bisa berdiri sendiri karena apa? Saya hanya menemukan potongan pas loh benang merah 1, 2 nanti dipadu dengan arkeolog dengan ahli spiritual yang lain. Dan ini baru nanti ketemu. Nah aku dewi loh masih tahu karena kan menumpuk peradaban ini. Pacitan sendiri itu zaman kerajaan Majapahit ada, zaman kerajaan Kediri juga ada Panjal itu. Dari kerajaan Mataram kuno juga sudah masuk peradaban di sini. Ini berkumpul. Nah ini harus milah satu-satu dulu. Nanti baru ketemu terjadinya demografi masyarakat Pacitan saat pemerintahan siapa itu baru ditetapkan dari jadi. Makanya butuh waktu panjang. Kados ngeten iki kan ora iso kadang sedina ketemu kadang lagi Jadi tak mau duluan gitu. oh wonten sih tak kami tuan iki nggih Jadi kowe tetap menghubungi sesepuh ya. iya benar. Dan saya tuh Pak kalau ke tempat manapun itu enggak pernah saya kayak ini ya istilahnya kayak YouTuber sih bocah-bocah lagi wing sore sebutin nenggon ngevlog langsung saya pasti izin itu enggak saya enggak seneng enggak ada izin saya enggak mau. Kalau di sini ya saya akan konten di situ intinya buat ini nguri-nguri biar semua juga tahu nguri itu ya benar semua. Nah itu semua pegang gitu. Karena nek sekedar konten kita bikin asik-asikan pemburu subscriber nanti kan jatuhnya juga tidak ada edukasi di situ. Kalau dari saya sendiri sebenarnya kan malah alhamdulillah Mas. Dari rekan-rekan video gua dengan rekan yang lain ingin di situ, ingin lihat misteri di situ malah kebetulan karena misteri yang ada di situ katakanlah banyak versi dari ini ada yang betapa di sini kan saya sendiri kan masih sejarah lengkapnya bagaimana itu belum bisa menyimpulkan pasti Mas. Dan saat ini memang sudah ada 2 tahun ini dibentuk semacam juru kunci lah di ruangan kesimpulan. Nah terus di sebuah lingkungan mereka lah juru kunci ini termasuk. Nah mereka ini namanya berjanggu ini katakanlah orang harus digawe kan beli dino dan ini mbah juru ini. Oh, sebenarnya dituakan. Tapi untuk juru kunci ini sendiri tahu sejarahnya tempat ini. Iya melalui ritual gitu, bisa menceritakan beliaunya. Tapi melalui ritual ya? Iya, ya versi-versi dari berbagai sumber dirangkum. Oh gitu. Tapi kan masih terbuka sebenarnya versi yang lain. Saya kira masing-masing orang punya penambaran, punya penambaran. Kemarin tadi beliau sudah meninggal itu. Oh, dari Tegalsari. Yang juru kuncinya ini? Bukan, yang dari dinas Purbakala berjalan. Oh, iya. Dan mereka sudah datang ke situ juga ingin membuka misteri di situ, terus siaran ini membuka apa ini dari silsilah atau dari Majapahit atau dari apa dia, tapi belum sampai
itu Selesai? beliaunya meninggal. Oh. Terus dulu kan kami awal dibuka kan saya kasih aksesoris sekali-kali itu saya kasih motif kayak Bali itu loh mas, kotak-kotak itu. Terus beliau menyarankan yang darah ini tolong dikasih mori aja, kan itu saja. Oh mana sih? Tapi sebelum sampai saya ketemukan dengan versinya yang Mas Rajini, beliaunya kebudin. Ya, dia inginnya ya juga ingin mencoba itu kalau di tempat itu bagaimana dulunya itu pernah cerita itu belum berkelanjutan bagaimana itu mentok ya. Saya kebetulan kalau memang dari dinas purbakala kan dia dari batunya atau bagaimana barangkali bisa. Dinas purbakala kan ngeceknya mana mirip arkeolog itu. Iya. Jadi dicek dari unsur karbonnya dari batunya itu umurnya berapa tahun. Nah memang lebih tepatnya harusnya ya nanti kita kerjasama dengan ahli arkeolog kan, dinas purbakala atau semacamnya ya. Dan nanti akan paham ini tahun segini ya, itu nanti akan match. Oh saya bentuknya ngejini ini dari batunya seperti ini, nah ini akan ketemu. Jadi nggak simpang siur. Ini 3 tahun berjalan, sebenarnya tempat tinggal kami 3 tahun berjalan, terus sampai saat ini arahnya kan rintisan wisata sebenarnya. Dengan wisata dan untuk menamakan ini nanti kalau kedepannya wisata yang lebih pas itu apa itu kan masih jauh pencarian nih. Yang satunya ininya wisata religi yang area bawah, terus yang atas ininya ya untuk umum lah biar ramai ya. Jadi masih untuk menamakan itu apa akhirnya dinamakan sumber panguripan Belik Depok. Belik itu semacam sumber air yang katanya itu udah ratusan tahun gitu. Moga pakai versi jenengan itu kalau malah alhamdulillah. Moga makan jenengan. Zaman sepeda motor mana ya, Pak? Oke betul begini. Dari kau. Dia medal berapa tak beri kan? Iya, Pak. Iya mas. Lah mereka yang mau ninggal kan rapi nambah mas. Mau ninggal nih Pak. Sestri ya kan saya. Setri. Apa kalian kan nggak bisa masuk parkir muter. Lah ini nggak corona ini begini. Sudah ada ini ya tambahnya ya. Sudah langsung tambahan ini. Awalnya kan rata. Oke sahabat Joy, kita sudah di lokasi dan saya sama ini narasumber warga sini dan sama Bapak perangkat desanya bersama Pak Imam ya. Nanti kita coba ngungkap yang di sini apa gitu ya, biar ini ndak jadi apa ya namanya multi tafsir. Nanti kita cek sesuai yang kita dapat. Yuk. Kita sembahyang juga. Pakai anu nggak? Oh ya Pak. Iya ini ya Mas. Oke sahabat Joy, kita sudah sampai di tempatnya dan nama sumbernya Belik Depok. Dan ini lokasinya di Desa Nglewan, kecamatannya ikut Sambit Pak, Sambit Wonorejo. Nah ini nanti saya mencoba untuk mendeteksi energinya dan saya nanti
izin untuk sembahyang dulu di sini dan mencoba komunikasi di sini. Nanti ketemunya seperti apa, mungkin tidak hanya sekali 2 kali nanti datang ke sini, karena bisa jadi nanti beberapa kali baru ketemu sejarah cerita dari tempat ini. Soalnya memang ini kalau memang dilihat ini semacam ini ya, bukan situs tapi ini semacam sumber mata air peninggalan zaman ini ya, zaman dahulu. Tapi bukan situs, karena di sini memang kalau dilihat tidak ada ini ya, jejak-jejak dari apa ya, benda-benda arkeolognya semacam arca dan atau bangunan semacamnya. Jadi ini memang alami, ini masih apa ya, terbentuknya secara alam. Nah, dan pemanfaatnya juga mungkin karena diketemukan itu terus digunakan pada saat itu. Nah, baik, oke, kita lanjut sembahyang dulu. Sahabat Joy, ini saya coba untuk teknik psikometrinya. Nanti saya cek energinya seperti apa ya di mata airnya nih, mata air Depok, Undang Depok. Kita kesana, kita cek langsung. Toyane berapa ya? Jalan? Iki toyane niki saking mriki napa, Mas? Ya saking mriki. Nggih. Saking mriki ya? Nggih. Kamu kan tetap cek airnya, Pak. Oh, gitu. Iya. Iki ya yen bottomnya bentukannya itu dirubah. Ada tambahan ini Mas, dari ini, ada tambahan sekitar 1 meter. Iya, Ada tambahan. dirubah. Sing asli sing ngandap ini loh. Kayu pun nanti jadi mbok semen. Tembok semen itu kan enten ya. Karena kali ini tergerus akhirnya bocor. Sumbernya bocor terus dikasih semen. Karena lebih rendah sana. Iya, otomatis lari ke sana. Iya, airnya lari sana. Soalnya udah di plangseng, saya kira udah aman. Dan banyak masyarakat yang diyakini hari ini kan punya ceritanya kan itu, banyak yang mengambil dari sini hari ini.
buat penyembuhan. Iya, Iya benar. buat penyembuhan. Wah ya sekali. Makanya saya dari rumah tadi sudah ngobrol sama Mas kameramen itu, Iya. Mas tolong kowe lek botol jelalang lali. Oh. Memang saya harusnya ngambil airnya ini. Saya kemarin di Candi Gedung Songo juga ngambil airnya karena airnya ada ini kan beberapa yang saya temui itu memang ada energi penyembuhannya, ada yang enggak. Nah ini memang ada. Airnya katanya ada yang bilang ajarnya seperti di Sendang Siwani yang Jawa Tengah. Siwani. Iya. Daerah mana? Sendang Siwani. Siwani. Ada pernah dengar ya? Ada. Jambulnya tuak banget. Jambu ini tuak banget. Jambu. Ini jambu ya? Iya. Wah banget nih jambu. Itu lebih dari 300 tahun. Oke. Ini kawan. Ini kalau sini ya, nih kita. Ini Dia kali-kali ini. itu di jambu nih. 300 Pak. Lebih dari 300 tahun. Jambu ini. Iya. Pesek kuasan niku, Pak. Pesek kuasan niku. Saya ngene nek kader rada sempit wonten Pak, mboten luwih wonten iki. Tidak pun luwih. Jadi lebih sempit mungkin karena ini dibangunan kan ya. Kita pada desa di bulan Selo. Kan kelihatan desa itu diambilkan satu titik sini di perempatan Balai Desa sama di Cicanggih. Itu memang diperluas nih kemarin. Ya diperluas karena ada event dibuka kemarin cuma sempit. Dulu tempatnya tidak seperti ini nih, saya tak lihat itu. Jadi sempit ini. Ini udah bentukan. Terus dulu tuh justru lewatnya enggak dari sana, dari sini. Jadi ini tinggi, yang situ ini tuh udah gitu. Lewatnya kalau pasar kan ini yang bawah ini. Ini baru, ini cuma bukit gitu. Terus di buat tangga. Cuma ini yang bawah ini. Iya benar. Jadi lebih tinggi sini daripada sini. Ini kan masih istilahnya berkembang sini. Pokoknya. Nah dulu kan ini lewatnya sini. Jadi naik orang dulu waktu mau sini itu lewatnya dari aliran air itu. Dari aliran itu terus naik sini ambil airnya ini. Jadi tidak dari sana. Dari bawah itu. Jadi ini dulu rendah ini rendah. Tapi sini dulu. Jadi nek saat itu jalannya ini kok, jalannya itu dulu tidak situ jalan sini. Jadi pintu masuknya sini. Kok ini? Pak, jenengan ngertos bahwa niki rin sak pinten bojone? Nah, sebenarnya ngertos semua pernyataan ini. Pernyataan iki. Menurut kita dulu cuma ada di sini ya. Nek mbah-mbahe jenengan yen ceritane pripun? Wonten mriku tok wonten.
Iya, terus saya akhirnya merambat. Tapi 700 tahunan. Iya, jadi sekitar tahun 1300-an. Itu saat berkembangnya kerajaan Majapahit. Jadi memang berbahaya banget. Dan memang alami Pak, jadi tidak dibikin. Ini itu jadi istilahnya kasus seruan mantan yang mentoyan, tapi tertancap di ini di tentu kan kata laku, jadi kita di parinya dibentuk mantan itu hari ini jadi soror. Ini peninggalan itu mau dijelasan sampai. Nah, jadi ini memang dulu sudah ada warga yang zaman pada dulu memang sudah ada warga ini jauh. Ini tidak ada rumah-rumah ini. Tapi kalau orang kecil itu istilahnya yang mengalah atau yang ini apa cari inilah semacam apa ya, ilmu atau cari apa ya, nah, seperti itu. Jadi betapa. Nah, semacam itu. Air ini diambil di sini. Jadi tidak untuk kehidupan hari ini kan, karena memang jauh dari pemukiman. Dulu masih hutan belantara. Ditemukannya juga tidak sengaja. Jadi tidak ada kaitannya dengan sejarah peradaban apa ya, peradaban zaman kerajaan. Memang dulu memang sudah ada penduduk, tapi jauh dari sini. Kan yang rian kata kan sering gitu, mendorong, terus mereka untuk di untuk temen yang terkait ini itu aku tidak mungkin ini memang dari airnya sendiri memang tidak ada energi, karena dulu memang yang saya lihat itu ada beberapa pelaku spiritual dulu zaman dulu itu memang sering kesini dan semedi di sini, jadi dekat aliran air ini. Nah memang zaman ke ini zaman Hindu Buddha kepercayaan dulu Bambai di ini itu dulu lelaku atau bersemedi ya bersemedi bertapa itu mesti dicari tempat yang ada gemericiknya air. Nah itu kepercayaan juga gitu, makanya ada nanti ada sungai Gangga itu sudah pasti buat bersemedi atau bertapa. Nah zaman Bambang ini nonton itu, jadi misalnya cari gua itu juga gua yang ada kesannya air, ini ada suaranya air. Nah kebetulan kan ini ada gemericiknya, dari dulu seperti ini. Dan seperti ini ada gemericiknya, terus ini dipakai untuk bertapa. Ini kan ada enten sih ngomong, kan ya jadi Pangeran Diponegoro kan pernah singgah enten ini. Itu ada yang bilang seperti itu, ada yang para wali songo yang ini sinten itu pernah singgah di karena yang tenang multi tafsir ya, multi tafsir terus nanti penemunya orang jambat-jambat dapatnya tinggi. Nah kalau di Ponegoro sendiri kan itu sudah istilahnya masuk tahun 1700 ke atas, karena memang berdirinya ini Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat itu sekitar tahun 1755. Itu kan di Ponegoro kan setelah tahun itu, karena di Ponegoro masih ada terahnya dengan Kesultanan Yogyakarta itu. Nah, memang dia tuh konsumnya gini, apa itu jenenge memerangi COC saat itu. Soalnya kan ceritanya enten dari Kesultanan Surakarta Hadiningrat bekerja sama dengan COC, terutama untuk pembangunan pabrik gula ini. Dan nanti bagi hasil dari keraton, bagian hasil dibawa ke Belanda. Nah, ini kan pecah jadi dua sama Jogja. Dan Jogja ini memang menolak kerjasama dengan COC. Nah salah satunya yang bersih tegang itu terakhir ini di Ponegoro. Dan ini menurut saya ini tidak ada kaitan. Ini lebih tua daripada peradaban Jogja. Sekitar 1300-an. 1300. Era-era punan gitu. Era-era itu lama. Ini lama banget era yang begitu. Kalau orang Majapahit katakanlah ada yang bilang ada yang bertapa di sini, laki-laki dan perempuan sampai saat ini ada. Nah ini bu, yang penting berarti kita ngomongin apa? Itu maksudnya. Jadi ini dibilang di Ponegoro atau Surakarta itu sudah tidak nyambung. Tidak untuk betapa karena memang saya lihat dulu tuh ditemukannya karena ada petapa itu terus dia di sini semedi, airnya ngambilnya dari itu, jadi kayak wong poso, jadi tidak makan, cuma minum air ini pejabat itu. Nah,
Aku dari airnya tuh nanti kalau cek terus aneh kertas energi ini ya. Airnya benar-benar kayak ada aura penyembuhannya atau enggak. Tapi feeling dari rumah tadi ini juga jangling. Tapi nggak tak belok ya memang benar. Jadi airnya apa ya? Misalnya di jalur ini tenang atau gusi ini bisa jadi sumber. Dan itu betul. Kalau menurut perawan Mas gimana? Saat ini yang saya katakan tadi yang ada yang kita katakan. Iya, benar. Orang Fitri sama yang di Iya. Tapi memang nek dulu nih kan kadang ya. bisa sebut kan Mas? Fitri siapa itu bisa sebut? Oh enggak bisa. Soalnya kan nanti ini tuh apa ya namanya orang punya panmu sendiri kan begini gitu. Cuman itu benar. Jadi Ada ya? ada. Jadi memang yang menemukan ya petapa. Dan ini kan memang orangnya nomaden. Jangan banyak. Orangnya nomaden. Nomaden ini kan. Jadi zaman ini wong sering lelaku nih berpindah-pindah tempat kan. Jadi orang duwe omah ning kene ora netap kan. Nek diomong pasangan itu ya benar. Jadi memang di sini nggak cukup istilah nggak cukup sehari dua. Karena ya nanti pindah lagi di mana. Jadi orang dulu kan pasti mencari. Pak saya turun dong. Ini Pak RT sini Mas. Oh nggak tahu. Pak RT nya. Jadi sahabat Joy ini Pak RT-nya. Kali Pak Sinten Pak. Pak Sinten. Pak Susanto. Dan Pak Susanto ya Pak. Kebetulan ini Bapak RT-nya daerah sini. Ini rambut RT ini belum mantun. Lampu bensin Mas. Terus bensin dong. Mau gue ini orang. Bensin betul sakit. Coba. Menggali satu ini. Oh ini. Katakanlah yang digunakan ini. Mengkali. Seneng yang beri Pak. Langsung ini. Ini konek pakai. Tahu. Punten Pak nih. Nggih, bener napa? Ini kodoke ya, Pak. Di kulis nggak sih Mas? Situ kan Mas. Mas Pur awat anu Pak Teh, sing ada. Ini kodoke. Iki suwi to pedang iki. Gampang ngerek Berarti kok ngene ya. belum Majapahit eranya ini. Belum Majapahit. Cuma ditemukannya ya era Majapahit. Era Majapahit. Kan karena ini kan termasuk bentang alam. Bentang alam itu terjadinya karena alami. Jadi tidak dibikin. Nanti disuruh kasane beli ora ini sing gawe niki Enggak ada alami. Cuman terus nanti dibenahi, dikasih batu, itu kan udah ada itu. Ada. Biasanya nek kalau peninggalan zaman kerajaan itu pasti ada tandanya. Nek kerajaan yang sudah era tahun 1000 ke atas itu nanti dari batu bata. Kalau di era 1000 ke bawah itu pakai batu beneran. Berarti ini alam dari alam ya? Dari alam. Kata kandungan mineral. Jadi pada awalnya sebenarnya penggunaannya hanya untuk ini, hanya untuk keberlangsungan hidup pertapaan itu. Tapi karena setiap hari digunakan untuk bersemedi di sini, akhirnya ini akhirnya juga terbawa orang. Orangnya terbawa terus bisa dibuat ini, buat menyembuhkan orang. Terus mungkin dia harus general. Jadi kalau ada jago di tahu sini, jadi ini mah benar. Jadi kayak ada booster energinya.
Dan kata yang bunga temui jan. Kata sing bunga temui. Kadang dalu wonten saat bulan-bulan purnama wonten mangke tak wonten sing temui. Ya kan temui Pak. Nah, kula malah feelingnya dapatnya di situ karena di situ kan sumber mata airnya. Jadi tujuan saya ngecek sumber mata air. Nah, di sini nanti beda lagi. Tujuan itu kan tembak-tembak lagi. Kadang yang temui jalur berkah ya kan ada yang benar-benar pengen semedi ya kan. Kalau memang dibuat semedi memang bagus. Kalau memang dari kondisi alamnya mendukung untuk mencari intuisi. Kemarin namanya kondisi kita mau mencoba sering sendiri kan sakit. Era Majapahit Sudah. Cuman belum diketemukan. Karena kan zaman dulu penduduknya juga tidak padat yang sekarang, hasilkan biasa. Hanya pelaku spiritual yang berani selain merambah hutan, dari itu yang pelaku spiritual. Nah, orang dulu kan cenderung ini mas, nyaman di daerah dekat ini, dekat peradaban kerajaan, jadi rakyat. Rata-rata nyaman di situ. Biasanya nanti bekerjanya buat kerajaan itu, semacam peti, misalnya. Oke, pokoknya ini sampai lagi yang sepuh yang lagi dan tidak mempunyai rumah, hanya nomaden, berpindah-pindah. Belum bisa sebut nama masih. Belum, kan kadang gini, tidak semua entitas juga mau diungkap. Juga semua mau diungkap. Makanya dari nama ya, sudah bisa dipastikan nama kejahatan. Bukan nama-nama yang tak itu ya. Sebenarnya kan zaman kerajaan Hindu Buddha dulu memang bukan asli kebudayaan orang lain. Jadi di Indonesia sendiri ada dua peradaban. Yang pertama memang dari India, yang kedua ini dari Melayu. Melayu ini masih prakita asli, tapi itu coraknya kan beda mas, antara Hindu, kerajaan Hindu dan kerajaan Melayu. Nah dari prasaktinya kan nanti ada dua. Yang pertama dari bahasa Sanskerta ini berarti coraknya Hindu, dari orang-orang India mas. Sama nanti ada Melayu kuno, bahasa Melayu kuno dan bahasa Sanskerta. Biasanya kan arcane ini prasakti ditemukan ada dua. terus batu ini mas, kalau ini susun-susunnya memang alami, jadi terbentuk emang alam. Alam. Termasuk bentang alam. Di Pacitan tuh malah ada batunya tuh memanjang tuh persegi banyak, tapi di bukit berserakan, itu kayak dipahat ya. Tapi sebenarnya alam dari alam. Dalu niki muruk. Nggih muruk bang. Ini satu-satunya di desa sini, ada lagi. Iya. Satu-satunya model kaki sedang ini begitu. Nah untuk pusat desanya sendiri bisa dan dari sini lurus dari sini, lurusnya ini dekat desa. Nah itu sudah bisa dipastikan. Jadi peradabannya mulanya juga dari biasanya Utaranya rumahnya Mas Pras ini. oh karena itu Sama luar mana?
Baru desa lho. Coba bisa. Yang dimaksud panjenengan sing itu. Peradaban tertua di sini. Anu pejabat desa lah. Nggih. Ngajeni Pak Oni. Poipan. Di sini. Malah masjid itu. Oh, berarti ada peradaban baru-baru ini. Sebenarnya peradaban tua kan di sini. Karena sebelum ini masih mungkin hutan belantara, ini sudah ada orang yang di sini. Otomatis peradaban awal. Nah, misalnya ada yang menatap ya mungkin tetap sumber mata air kan tetap carinya di sini. Kalau dulu kan tidak ada istilah bibit sumur belum seperti Memang itu. menurut kita yang kemungkinan tanah tadi mas, kita dulunya nggak ada sebenarnya. Cuma di sini semua. Nah ya berarti kan ambil dari sini. Nah, otomatis peradaban tidak jauh dari sini, itu pasti gitu. Dan yang jauh dari pemukiman memang kita rumah ini dan sebenarnya Pak RT ini. Dan ini jadi RT akhirnya dirintis jalan baru itu. Ketemu ini yang gitu. Yang komunikasi ini bagaimana ketemu wisata. Kalau ini udah lama wisata. Tapi jalannya yang lebih ke bawah gitu. Terus kalau Kesini versinya jenengan ya, kalau versinya jenengan dulu lewatnya kali itu juga ada benar juga. Saya melihat itu, saya tak kira loh, aku ngerti ini. Jadi ini dulu sempit tak tidak seperti ini hampir meter. Ini memang sudah ada ini kan aliran longkean ini. Memang sudah ada. Tapi ini bukit ini nyata ini dulu. Jadi yang rendah itu. Ya kita ini umamaan dalam artian kan slow, slow maksudnya membeli kambing di sini. Oh, Ya, iya. sudah kurang. Oke sahabat Joy, jadi tadi saya sudah mencoba untuk retro di tempat ini. Dan memang ini peradabannya sekitar tahun 1300-an ya, diketemukan ini. Tapi untuk tempatnya sendiri memang ini semacam bentang alam, jadi terbuatnya secara alami, tidak dibikin manusia. Dan tidak ada bekas peninggalan zaman kerajaan manapun juga tidak ada. Yang saya lihat dulu ini memang dipakai untuk ini ya, untuk bersemedi seorang petapa yang ada di sini. Nah, terus ini juga difungsikan untuk ini kehidupan sehari saat itu. Cuman waktu itu di sini dulu belum ada peradaban sama sekali, masih hutan belantara. Dan nanti mungkin saya akan cerita di rumahnya Pak Purwadi, di rumahnya Pak Purwadi aja biar nanti enak. Kalau dilihat dari pohon-pohonnya ini memang pohon udah tua, umurnya memang sudah ratusan tahun. Mungkin terlihat seperti biasa, tapi sebenarnya udah tua banget, udah lama. Ada pohon jambu sama pohon ringin. Yang sebelah sana pohon Jawa Pak ya? Pohon Jawa. Nah pohon Jawa itu memang langka, tidak di semua tempat ada itu ya. Nanti bisa disebut. Nah, itu langka sekali, tidak di semua tempat ada itu. Dan itu dulu konon ceritanya ada dua Pak ya? Ya, Ada dua, pohon Jawa mana? pohon Jawa lanang dan Jawa wedok, nak mau Jawa ngarani. Dan itu di seberangnya rangkaian ini ya. Jadi saling menyeberang ini. Dan itu mungkin bisa menyimbolkan ini ya, petapa dulu yang ada di sini sepasang. Jadi ada sepasang petapa, pasangan rumah tangga ya, macam itu. Dan memang zaman dulu masih berkembang ini kepercayaan Hindu Buddha. Jadi orang dulu tuh kalau bersembahyang atau bersemedi itu di dekat aliran sungai atau sumber-sumber mata air. Nah, mungkin seperti itu ya sahabat ya. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol di tempatnya Pak Purwadi. Tembus ini istilahnya gorengan, goreng seneng. Ini terutama ini kan nanam nih kalau polisi pembesi bak. Yono ini kan yang dekat berisi. Dekat ini buat pasangnya. Kita guru pembesi. Kalau itu buatan ningali niki Pak, untuk klotek. Durung enak Ini dikit dari aman ini. Berarti bener ya. Yang aman nih Pak. Niku niki jambu niki. Ini pembesi senandur, makanya senandur kalau kan pun buatan enten. Arti di sini loh. Kalau menurut saya karena banyak sumber air terus dinamakan beji, ya mungkin zaman dulu untuk pengairan pertanian itu aja. Beji cangkring dan beji maguan, karena di Sampit sendiri ada 4 beji. Jadi beji itu sumber mata air. Iya mungkin itu. Oh, ini unik ya sahabat Joy. Saya juga baru tahu. Kalau di tempat saya itu mungkin sama ya.
Beji itu sendang. semacam embung. Iya. Embung. Iya, Sendang. semacam Nah, embung. kalau di sini tuh ini beji. Berarti beji yang di Karangpatean tuh beji. Itu beji ya memang dulunya sumber mata air gitu mungkin. Iya, mungkin itu. Terus Karena beji. memang ada bejinya dekat itu ada sumbernya. Soalnya memang yang saya tangkap dulu dari Karangpatean itu namanya bukan beji dulunya itu. Sebenarnya bukan beji. Embung. Ya itu ya kan itu dibikin, memang Oh, sengaja dibikin. Jadi bukan di situ ada embungnya atau nah ini kan alami di beji itu memang dibuat. Jadi waktu Raja Jayawarsa itu memang dibuat dari Bukit Lawang, dari Watu Lawang itu ditarik mata airnya di bawah situ. Karena di situ dirasa tempatnya nyaman dan ini buat aksesnya juga mudah. Karena ada batu bata tuh sampai di atas sana tuh, pasti ada alirannya. Cara kadare anu niki guys. Ya anu ini Sepuh niki. tua ini. Cuman dibangunnya kan tua beji itu karena tahun 1100-an. Sementara ini kan mungkin ditemukannya setelah tahun ini baru ditotor gitu. Tapi untuk lamanya jelas lama ini alami. Kalau kata belik itu, sumur kan digali itu dalam, makanya dinamakan belik karena cuma digali mungkin cuma pakai tangan dulu, entah bagaimana. Terus itu sudah keluar air, dinamakan belik. Kalau belian kan memang sudah ada mata airnya, tinggal benahin dikit belian. Sumur kan memang dulunya tidak ada mata air, sengaja digali biar keluar mata airnya. Bedanya itu. Nah, tambah pengetahuan sahabat cuy. Jadi nanti kita di setiap daerah itu pasti ini ya ada istilah berbeda lagi. Mungkin kalau di Jawa Barat itu beda lagi, mungkin situ atau semacamnya. Kalau di daerah Jawa Tengah itu umbul. Nah, daerah Klaten itu ada nanti umbul namanya. Beda lagi ya, sumber gini tapi namanya umbul. Setiap daerah nanti beda-beda. Di Sambit itu ada 5 ya. Di Lewan ada beji cangkring, Bedingin itu beji sirah keteng itu. Lah keting. Iya, itu termasuk iya, beji sirah keteng di Sambedingin. Ini Bedingin, Lewan, Maguan sendiri malah ada 2 beji, terus nggak di sana juga ada. Jadi di wilayah Sambit itu ada 4 desa yang punya beji. Terus yang Rinanom itu semacam embung besar lumayan beneran itu. Logo karena beji logo. Dari kan warga sendiri masih banyak yang harus diungkap. Tempat seperti ini kan sayang kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah tempat, kan sayang banget. Karena kan gini ya, sebenarnya dikaitnya dengan religi kan juga tidak nyambung. Masalahnya gini ya, kita jangan memikirkan dari religinya, tapi dari unsur budaya dan peradaban kan iman-iman. Sebenarnya tidak apa-apa sih, tapi kan lebih menurut saya daripada ini nggak dirawat, nggak diurus kan memang pemanfaatannya bisa dibikin pariwisata, terus memperkenalkan ini ke mungkin anak cucu kita bahwa itu dulu peninggalan Mbah dulu kerajaan dulu sudah itu sayang Ya terus zaman zaman juga, terus kepercayaan orang juga sudah berbeda lagi ya. Sama seperti yang panjenengan katakan, Lewan pun juga dia ada 3 titik, satu di sini, satu di tengah-tengah di kerajaannya di Tanah itu. Itu ada perempatan, dan yang satunya di beji cangkring. Jadi wujud syukuran dan wujud sebagai kirim doa kepada para leluhurnya itu ada di situ. Bahkan dulu dari pemerintah desa dulu ada yang namanya tanah desa yang dinamakan tanah wedusan. Jadi warga masyarakat yang mengelola tanah tersebut itu hasilnya untuk diberikan kambingnya untuk disaudarakan di 3 tempat desa. Iya. Jadi sekarang pun tanah wedusan, sawah wedusan itu masih ada. Namanya sawah wedusan, memang hasil dari sawah tersebut diberikan kambing wedus itu untuk disembelih. Terus karena zaman dulu karena mungkin di sini satu titik lokasi itu kambingnya besar gitu mas. Cerita mas Rel, lama-lama kok wedusnya tinggal kecil terus terus nggak usah karena masyarakat juga banyak nggak nyukupi, terus lama-lama tergerus. Sebenarnya kan tradisi kuno dan apa ya, kekayaan desa sebenarnya bisa masuk ini kayak semacam pariwisata desa. Pakai ngobrol-ngobrol teman benar. Baik sahabat Joy, saya tadi sudah sempat ngecek di tempat Sendang Depok, Belik Depok, dan sana sudah ketemu sama perangkat desanya juga sama narasumber Mas Purwadi.
Dan dari apa yang saya ungkap tadi, semoga bisa menambah wawasan dan memberi penjelasan terhadap masyarakat yang ada di Desa Melewan, dan semoga bisa jadi referensi untuk kedepannya biar ini diuri-uri dan lebih maju ya di Depok ini. Baik, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.